Oke, bro nakama semuanya, selamat datang di channel saya Rental Anime. Semoga saja kalian semuanya diberikan kesehatan selalu. Kali ini Mimin akan menceritakan One Punch Man chapter 168 yang berjudul Kebangkitan Sang Dewa. Oke, langsung saja check it out. Di awal cover memperlihatkan sebuah pemandangan di ruang angkasa yang hampa dan terdapat berbagai macam bintang dan planet nampak dari kejauhan. Tergambarkan dengan jelas ada pukulan antara tangan Saitama dan Garou yang memperlihatkan kondisi tangan Garou telah mengelupas dan mulai retak seperti halnya dinding yang kekurangan semen saat dicor. Di awal scan diperlihatkan kelanjutan pertarungan sengit antara Saitama dan Garou di mode Saitamanya. Garou terlihat mengeluarkan percikan darah dari mulutnya akibat pukulan Saitama sebelumnya. Telah bersiap dan langsung melancarkan sebuah pukulan serius jarak jauh dengan dilapisi portal dimensi yang dilancarkan tepat di wajah Saitama. Saitama dengan refleks cepatnya telah berhasil menghindari serangan Garou tersebut dan dengan seketika mengcounter dengan pukulan seriusnya yang dimasukkannya ke dalam portal Garou. Duar, serangan Saitama tersebut mengenai secara telak tepat di wajah Garou sehingga membuatnya harus terpental dan melayang-layang di ruang hampa. Garou dengan cepat membuat sebuah portal kembali dan kali ini dia akan menyerang Saitama dengan sebuah tendangan tepat di belakangnya. Terlihat Saitama terkena dengan telak serangan Garou tersebut, akan tetapi Saitama juga langsung mengcounter serangan Garou tersebut dengan sebuah pukulan serius punch miliknya. Terlihat dalam sebuah scan, Saitama tetap lebih mendominasi serangannya dan terlihat Garou yang terlempar memasuki sebuah portalnya kembali. Garou yang terlempar dengan cepat membuat sebuah portal kembali di sebelah Saitama dan langsung melancarkan sebuah pukulan aliran air menghancur batu miliknya. Akan tetapi serangan tersebut sia-sia dikarenakan Saitama telah berhasil dengan sempurna menghindari serangan tersebut dengan melompat ke udara. Terlihat Saitama dengan gerakan seriusnya telah melompat dari batu yang berada di atasnya, langsung menguji Garou yang berada di bawahnya dan kali ini Saitama meniru serangannya karate Garou pembelah surga dan neraka. Serangan Saitama tersebut telah mengenai kepala Garou. Terlihat sebuah pemandangan ledakan petir yang sangat dahsyat dikarenakan efek samping serangan Saitama tersebut. Garou terlihat penyet seperti tempe dikarenakan desakan serangan Saitama tersebut. Garou dalam hatinya berkata, "Apa? Dia sengaja meniru gerakanku? Sialan." Saitama membalas perkataan Garou tersebut saat Garou seperti ketakutan dan nyalinya semakin menciut. "Kenapa? Kau bilang kau akan meniruku saat aku serius, lalu kemudian melampauku, bukan? Ayo coba saja, bukankah itu tujuan dari semua pertarungan ini?" Di scan selanjutnya terlihat sebuah pemandangan ledakan yang sangat dahsyat di antara puing-puing bulan Jupiter yang berterbangan di kabut ruang angkasa. Terlihat Garou yang babak belur seperti tape belum menyerah akan pertarungannya, dan Garou tetap melanjutkan pertarungannya melawan si botak Saitama. Terlihat setiap kali pukulan yang Garou lancarkan telah berhasil dibelah Saitama dengan damage 2-3 kali lipatnya dengan telak mengenai Garou. Terlihat di sela-sela pertarungan adu jotos di antara keduanya, terdapat sebuah grafik yang telah ditunjukkan oleh sang narator perbedaan kekuatan dari mereka berdua. Dari grafik tersebut terlihat sangat membagongkan, Garou telah tertinggal jauh oleh botak Saitama. Di sini diperlihatkan Saitama semakin semangat dan semakin terkena banyak pukulan, maka akan dengan otomatis membuatnya semakin menggila dan semakin kuat. Kekuatan Saitama kali ini sama halnya seperti S-Class Hero Metal Bat, yaitu semakin banyak menerima luka maka dia akan semakin kuat. Akan tetapi Saitama dapat meningkat terus-menerus hingga melebihi puncak dari kekuatan di alam semesta ini. Dari pertarungan ini, prediksi Lord Boros sebelumnya tentang kekuatan Saitama mempunyai energi tanpa batas telah terbukti dengan nyata. Peningkatan kekuatan Saitama tersebut disebabkan oleh luapan emosi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, sehingga membuatnya tetap di puncak dan meninggalkan Garou jauh di bawahnya. Garou yang terlihat kewalahan dan wajahnya sudah mulai retak berkata di dalam hatinya, jika salah satu pukulan dari Saitama tersebut mengenainya, pasti akan membunuhnya. Di saat Garou mengeluarkan gerakan seperti Watchdog Man, Saitama dengan santuy malah memikirkan bajunya yang telah lenyap sehingga membuatnya kedinginan di ruang angkasa yang hampa tersebut. Garou tiba-tiba muncul di depan Saitama dengan sebuah portal telah meluncurkan sebuah pukulan serius dilapisi Nuclear Punch. Terlihat Saitama dengan santuy telah menepis pukulan Garou tersebut dengan satu tangan seperti pukulan Garou tidak ada damage-nya sama sekali. Akibat pukulan Garou tersebut membuat beberapa debu telah memasuki hidung Saitama.
Dan dengan membagongkan, Saitama tidak sengaja mengeluarkan jurus seri serius bersin serius miliknya tepat di hadapan wajah Garou. Garou dengan refleks menghindari bersin serius ala Saitama tersebut. Dengan membagongkannya, diperlihatkan sebuah pemandangan akibat terkena bersin serius Saitama tersebut. Bulan planet Jupiter terbelah menjadi dua bagian dan hancur seketika. Tidak hanya bulan planet Jupiter saja, terlihat planet gas Jupiter juga terkena efek samping dari bersin serius Saitama tersebut. Terkelupas dan inti planet Jupiter tersebut akan segera meledak. Gila boy, bersin Saitama doang bisa menghancurkan planet Jupiter. Anjay bener, sangat overpower, si butak berjubah. Garou yang melihat pemandangan tersebut sangat terkejut dan berkata di dalam hatinya, "Ini gila men, apa-apaan monster ini? Makhluk ini harusnya tidak boleh berkeliaran bebas di bumi." Kurasa aku juga sama, hahaha, sambil tersenyum. Dikarenakan bersin serius Saitama telah menghancurkan inti planet Jupiter, Garou telah berhasil melihat matahari. Garou sangat senang dan akhirnya dia dapat melihat planet bumi dari kejauhan. Garou telah merencanakan akan berteleportasi ke planet bumi setelah memukul Saitama. Garou melancarkan sebuah serangan serius punch di lapisi nuklir punch miliknya sehingga membuat sebuah ledakan mengakibatkan Saitama terpental. Garou dengan tepat membuat sebuah portal dan berteleportasi tepat di sebelah planet bumi. Pada akhirnya Garou telah berhasil selamat dan sampai di planet bumi. Saat Garou bergembira, tiba-tiba Saitama muncul di belakangnya sehingga membuat Garou terkejut hingga jantungnya seakan mau copot. Ternyata saat Garou melancarkan sebuah pukulan terakhirnya tepat mengenai wajah Saitama, telah membuat Saitama kaget dan terpaksa mengeluarkan kentut serius miliknya dan seketika membuat dirinya meluncur sangat cepat memasuki portal yang telah dibuat Garou menuju ke bumi. Saitama tidak banyak ngomong karena kedinginan di ruang angkasa, langsung memberikan sebuah pukulan tepat mengenai wajah Garou sehingga menghancurkan wajah Garou tersebut dan meluncur jatuh ke bumi. Terlihat pukulan terakhir Saitama telah membuat wajah kostum God Garou pecah dan menampakkan wajah Garou aslinya. Terlihat pada sebuah pemandangan di bumi yang telah diselimuti kabut dan awan berwarna hitam yang tebal, Garou telah bertaubat dan mengakui kesalahannya. Garou yang babak belur seperti tape bertanya kepada Saitama, "Hei butak, kenapa kau tidak membunuhku saja?" Saitama merespon dan menjawab, "Dibandingkan dengan orang sepertimu yang bisa ganti kostum sekejap atau king, aku sangat benci dikarenakan aku tidak cocok untuk semua ini. Keseriusanku mempunyai hobi menjadi pahlawan tidak akan pernah kalah dengan kostum monster abal-abalmu itu. Tapi karena aku adalah seorang pahlawan, belum lagi permintaan terakhir bocah ingusan itu adalah aku harus menghentikanmu tanpa membunuhmu." Garou langsung teringat dengan sosok bocah ingusan Tareo dan berteriak, "Wah, Tareo!" Garou dengan sisa kekuatannya berlari menuju Tareo. Akan tetapi, dia malah salah arah. Garou hadap kanan gerak maju jalan sambil menangis menuju arah Tareo. Di tengah perjalanan, Garou tersandung dan terjatuh layaknya sinetron-sinetron di televisi. Terlihat penyesalan Garou dikarenakan telah terlalu dekat dengan Tareo akibat dari radiasi kosmik yang dia lancarkan. Garou berkata di dalam hatinya sambil menangis, Akulah masa depan yang buruk itu. Saitama bertanya kepada Garou, "Kau mulai bertingkah aneh sejak kau jatuh dari langit. Apakah kau yakin tak ada orang aneh yang melakukan sesuatu padamu, Garou?" Di saat pemandangan malam diselimuti awan yang tebal di langit, terlihat bulan yang sedang mengawasi mereka berdua. Garou menjawab pertanyaan Saitama tersebut, "Kalau iya, itu karena jiwaku yang lemah. Sungguh memalukan. Kalau aku tak bisa mengalahkanmu, aku bisa menjadi kejahatan absolut. Lalu pahlawan yang mengalahkanku bilang bahwa aku tidak cocok untuk menjadi pahlawan. Jika kamu membunuhku dengan wajah sombong, mengkuar-kuar idealismemu dan kebajikanmu, aku bisa saja pergi seperti penjahat asli." Saitama memotong penyesalan Garou tersebut. "Hei, setidaknya kau bisa bersikap seperti seorang pahlawan galau. Apakah kau ingin menyelamatkan Tareo? Kau bukan hanya bergantung padanya untuk dukungan." Garou pun menjawab perkataan Saitama. "Bergantung? Hei butak, kau tahu apa, ha?" Saitama memotong kembali amarah Garou tersebut sambil memegang kor Genos. Dia berkata, "Kau juga telah melakukan itu. Tak mungkin orang dengan kekuatan seperti itu tetap waras. Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Di saat awan di langit mulai mengeluarkan kabut yang sangat tebal, terlihat Garou yang duduk di tanah meminta sebuah pertolongan kepada Saitama.
Garo meminta tolong kepada Saitama agar mewarisi semua teknik dan kemampuan bela dirinya. Garo akan mewariskan semua ilmu bela dirinya, gerakan meniru beserta teknik ultimate terkuat dari tinjunya. Bahkan Garo sendiri belum bisa melakukannya hingga saat ini walaupun dia menggunakan kostum God. Semua itu akan dia wariskan lillahi ta'ala kepada Saitama. Garo yakin Saitama dapat mengembangkannya dan hanya Saitama lah yang dapat melakukannya di dunia ini. Saitama dengan senang hati menerimanya. Terlihat Garo telah bersiap mentransfer semua kekuatannya pemberian God dan tekniknya kepada Saitama. Garo berkata dengan keras, jika ada yang bisa menguasai kekuatan God tanpa harus memegang tangannya, itu adalah kau, botak. Di saat proses berlangsung, tiba-tiba terdengar suara God bergumam kembali, diam, aku akan mengambilnya kembali. God mulai mengambil kembali kekuatannya pada tubuh Garo sehingga membuat Garo mengeras menjadi patung garam. Garo berteriak kepada Saitama, hei botak, kuwariskan semuanya padamu, konsentrasilah dasar bodoh. Terlihat dalam sebuah panel, mereka berdua sedang melakukan transfer kekuatan dari dalam diri mereka masing-masing. Mereka berdua membayangkan alam semesta dalam dirinya masing-masing. Partikel dan antipartikel sel-sel pada tubuh Garo diciptakan berpasangan oleh sinar kosmik kuat Garo. Partikel ini adalah jurus mengkopi sempurna dari Garo. Saat partikel subatomik mulai bergerak di arah berlawanan, mereka mulai meniru gerakan satu sama lain dan menjadikannya kopi yang sempurna. Setelah Garo berhasil memasukkan partikel subatomik di dalam tubuh Saitama, dengan otomatis partikel tersebut saling berotasi dan dengan cepat melakukan penyesuaian. Dengan sisa kekuatan God dari Garo, Garo mengirim Saitama memasuki dimensi ruang dan waktu menuju masa lalu. Garo di sisa kehidupannya berkata, sekarang Saitama, pergi dan kalahkan dia. Hanya kau yang dapat melakukannya. Yang harus kau lakukan adalah kalahkan sang masa depan buruk itu. Terlihat Garo telah berubah menjadi patung garam dan dengan seketika lenyap. Saitama mulai memasuki ruang dimensi waktu, bergerak mundur ke masa lalu. Saitama mengakui kehebatan ilmu bela diri Garo dan dengan seketika telah berhasil mengkopi semua jurus Garo. Anjay parah nih botak, udah overpower ditambah overpower lagi. Di tengah-tengah perjalanan time travel Saitama ke masa lalu, Saitama akhirnya menemukan sang masa depan buruk itu, yaitu Garo di mode kosmik. Terlihat sebuah scan pemandangan kemunculan Garo kembali telah menakuti semua pahlawan dan warga sipil mengkuar-kuar kekuatannya sebagai kejahatan absolut. Di saat Garo menghadap ke atas dan akan berterima kasih, tiba-tiba Saitama dari masa depan langsung memukul wajah Garo sangat ringan dan tidak serius sama sekali. Dikarenakan pukulan Saitama tersebut menjadi abnormal akibat sudah terlatih di bulan planet Jupiter. Pukulan Saitama tersebut dengan seketika menghentikan Garo dan membuat topeng God di wajah Garo pecah dan kekuatan kosmiknya mulai menguap keluar. Kemunculan Saitama disaksikan oleh Genos. Saitama yang terus mundur di masa lalu telah bertemu kembali dengan dirinya dan dengan seketika menyatu kembali dengan dirinya di masa lalu. Saitama terkejut tentang benda yang dipegangnya dan juga celananya yang telah robek. Setelah menyatu, tiba-tiba Genos meluncur dan menabrak Saitama, dan pertemuan antara guru dan murid telah kembali dan tidak dapat terpisahkan. Hal yang aneh dengan Saitama tetap memegang intikor Genos walau sudah menjadi satu dengan tubuh di masa lalunya. Mungkin saja intikor Genos tersebut dapat merekam semua kejadian pertarungan Saitama dan hanya Genos dan Dr. Kesenola yang tahu akan pertarungan membagongkan tersebut. Munculnya Saitama dengan tanpa celana, kemungkinan besar kekuatan Saitama di masa depan, termasuk kekuatan warisan Garo, telah menjadi satu dengan tubuhnya di masa lalu. Sekarang Saitama akan merasakan bahwa dirinya menjadi lebih kuat lagi dan merasa dapat meniru semua jurus lawannya di masa depan. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai manga One Punch Man chapter 168. Sekian dulu dari saya, Admin Rental Anime. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.